Siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid? Sahabat Rasulullah yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya, seperti dikutip dari buku Para Panglima Perang Islam yang ditulis oleh Rizem Haizid. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan, ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Rasulullah dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada taraf, membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababa Sagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Mahsum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada Perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai Perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu Panglima Perang. Khalid bin Walid tidak pernah menyebab kekalahan bagi Rasulullah. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Perannya yang paling terkenal dalam Fatu Mekah ialah memenggal kepala jin Uzza. Ia juga yang menghancurkan berhala Lata dan Uzza, sesembahan kaum kafir Quraisy. Sejak Rasulullah wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku nabi. Dalam pertempuran Yamamah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Cains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Khalid bin Walid wafat pada 18 Ramadan 21 Hijriah di usia 50 tahun. Beliau wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan sang Khalifah memimpin salat jenazahnya.